Rekan-rekan NTV, kita kembali lagi di DPO dari Pulau Mas, masih bersama saya Ismoko Wijaya dan Ibu Wakil Menteri Pariwisata Ibu Niluh Puspa. Iya. Terima kasih Bu. Kita lanjut nih Bu, tadi seru kita kepotong soal desa wisata. Desa wisata. Ini mungkin teman-teman yang belum banyak tahu ya desa wisata itu apa, kenapa disebut desa wisata, sewisata apa desa itu kira-kira Bu? Jadi desa wisata ini adalah kita tahu bahwa potensi-potensi lokal itu sebenarnya paling banyak dicari ya. Baik itu alam, budaya, kehidupan masyarakat itu kan sebenarnya hidup dari desa itu sebenarnya semuanya. Ini kemudian kita dorong agar mereka mampu mengelola potensi desanya yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nah, desa wisata itu bukan berarti kita bangun fasilitas hotel mewah di desa itu, gitu ya. Bangun mall di desa, enggak. Tetapi bagaimana agar desa-desa ini bisa menguatkan potensi yang mereka punya, potensi alam, baik itu alam, budayanya, sejarahnya, dan lain sebagainya yang mereka punya, mereka kembangkan, mereka kuatkan dari berbagai aspeknya, begitu sehingga kemudian banyak memberikan dampak kepada masyarakat sekitar, masyarakat yang ada di desa itu. Desa wisata ini kan juga menurunkan dari cita-cita Bapak Presiden Astacita yang ke-6, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Tentu dari sektor pariwisata ya desa wisata inilah sebenarnya. Kita lihat ya Mas ya, tren wisatawan itu ke depannya, itu mereka beda dengan pada tahun 90-an 2000-an awal yang mereka datang ya for happiness, for party dan sebagainya. Sekarang nih sejak COVID mereka tuh berubah behaviornya. Behavior mereka sekarang lebih mencari ketenangan, kemudian self healing, yang lebih spiritual, yang lebih kembali kepada diri. Stres banget kayaknya ya. Iya, jadi mereka nih berubah dan mereka tidak menyukai lagi keramaian. Jadi mereka mencari yang lebih sepi dan sebagainya. Ini pandemi COVID-19 ini mengubah cara pandang dan cara hidup masyarakat kemudian, termasuk cara berwisata. Mereka mencari sesuatu yang otentik, sesuatu yang lokal, original asli desa. Iya, betul. Nah, kekuatan kita tuh ya di desa kita gitu. Karena sesuatu yang otentik, yang sangat lokal ya ada di desa gitu. Nah, kita mengedukasi mulai dari bagaimana sih mengembangkan atraksi. Kalau misalnya mereka di sana punya kebudayaan, ya udah kebudayaan itu kita rawat. Kemudian orang datang ya untuk melihat kebudayaan itu, tapi bukan mengubah kebudayaannya itu asli supaya ditonton orang gitu. Ya? Iya betul seperti itu. Dan misalnya saja di salah satu desa di Buleleng namanya Desa Les. Desa Les ini adalah desa wisata terbaik nasional tahun 2024. Terbaik nasional. Ya, dia kalau mungkin datang kayak berpikir ini sebenarnya apa nih? Dia nggak punya air terjun yang bagus atau bagaimana, nggak punya. Dia di sana apa Mas? Orang pekerjaan di Desa Les ini rata-rata adalah petani. Kemudian mereka petani garam. Iya, petani garam. Ya? Petani garam. Berarti pesisir nih. Pesisir. Ada gunungnya juga. Bisa mereka juga banyak yang menjadi untuk bikin gula. Gula merah. Aren ya. Gula aren seperti itu. Nah, kalau dipikir-pikir emang itu bukan menarik nih. Iya ya. Tapi orang justru datang untuk melihat bagaimana sih orang bikin garam. Bagaimana sih orang bikin gula. Sambil kemudian mereka menikmati ada kulinernya di sana gitu. Sesuatu yang sangat otentik. Tapi orang tertarik untuk datang. Jadi gitu. menggali potensinya. Desa itu, bukan membangun sesuatu. Saya katakan desa wisata itu bukan berarti mengubah sawah menjadi hotel, menjadi bangunan, jadi apa. Tapi desa wisata itu udah menguatkan kembali kepada akar kita, kembali kepada kekuatan kita. Itu yang kemudian akan menjadi daya tarik kita sendiri. Ada desa wisata di Lombok, namanya kemarin menjadi pemenang Wonderful Indonesia Award kategori Desa Wisata Terbaik 2025. Namanya Desa Wisata Bile Bante di Lombok. Saya
saya dia bilang ini? mereka tuh hebat karena mereka dulu itu adalah tambang pasir itu loh Mas. Oh, tambang pasir. Iya, jadi mereka rata-rata Jadi bekas menambang galiannya nih. bekas galian, betul bekas galian. Tapi karena semangat dari Warga. masyarakat dan sebagainya, mereka ubah sekarang hijau. Orang-orang datang ke sana untuk menikmati hamparan sawah. Oh, dari bekas galian itu. Iya, jadi sekarang orang jadi berhenti nih. Oh, gali pasir stop ya. Galian itu berhenti, mereka lebih berfokus kepada UMKM-nya tumbuh karena mereka di sana kemudian buat keripik misalnya yang dari petani lokal betul, dan itu sudah mereka jualnya tuh sampai keluar daerah, ke Sumatera, ke Kalimantan seperti itu. Terus kemudian mereka apa yang disajikan kepada wisatawan adalah kebudayaan mereka. Mereka di sana hidup berdampingan antara Islam dengan Hindu, pura dengan masjid. Kemudian mereka punya tarian, kebudayaan. Itu yang mereka tawarkan kepada itu. Turis datang ke sana untuk menginap di sana, untuk merasakan atmosfer dari Itu tuh kehidupan masyarakat Jadi desa. sekarang nyarinya begitu ya. Sekarang wisatawan nyarinya ya? seperti itu, dan masih banyak lagi desa-desa lain yang kemudian luar biasa. Sama seperti saya tidak tahu, mungkin Mas Is pernah mendengar desa Penglipuran di Bali. Penglipuran. Desa Penglipuran itu juga apa yang mereka tawarkan kepada wisatawan, kehidupan asli dari masyarakat desa Penglipuran. Ada satu desa itu juga jadi desa wisata terbaik dari UN Tourism ya. Yang kemarin 2025 desa wisata Pemutaran di Bali itu juga terpilih sebagai desa wisata terbaik di dunia dari UN Tourism. Itu dulunya masyarakat di sana itu kerja kan nelayan. Mereka tuh bom ikan, nangkepin penyu dan sebagainya. Tapi semangat dari masyarakat di sana itu bikin yang namanya ekotourism dengan biorocks. Jadi menanam terumbu karang di buatan rumpon itu. Ya, bikin rumpon dia, semacam Jadi rumpon. dia biorock seperti itu, dan itu justru akhirnya sekarang nelayannya berhenti tuh ngebom ikan, nangkepin penyu, buat diving, snorkeling. Iya betul. Jadinya sekarang orang datang ke sana untuk menikmati keindahan bawah lautnya, wisatanya tumbuh, masyarakatnya tumbuh, ekosistemnya terjaga. Nah, ini yang kita maksud dengan pariwisata berkualitas, desa wisata berkualitas. Bagaimana kita experience-nya itu yang kita tawarkan, dan bagaimana kita membuat satu destinasi, satu desa wisata tidak kehilangan jati dirinya. Selalu tetap dengan jati dirinya, kebudayaannya sendiri, alamnya sendiri terjaga, sehingga kemudian menghidupi masyarakat sekitar. Jadi makanya saya katakan pariwisata itu tidak boleh mendegradasi lingkungan, budaya, masyarakat, tidak boleh. Dia harusnya menguatkan semua itu. Ketika wisatawan datang, karena kalau misalnya semuanya hilang, Mas, apalagi yang akan orang cari ke Indonesia kan gitu. Nah, itu yang kemudian kita terus lakukan pendampingan ke teman-teman di desa, baik itu pendampingan secara kelembagaan, kemudian penguatan ekosistem kepariwisataannya, kemudian bisnis pariwisata kita kuatkan, dan mengajak mereka untuk belajar, untuk menggali apa sih sebenarnya potensi yang mereka punya. Saya datang ke desa wisata di Yogyakarta misalnya, saya diajak berkeliling naik sepeda metik rambutan. Nah, tapi itu yang orang udah cari ada di Jakarta. Gitu. Udah ada di Jakarta. Orang-orang dari luar datang untuk menikmati hal-hal yang otentik seperti itu. Datang ke Danau Toba, melihat desa-desa di sana yang kemudian kekuatannya adalah leluhur mereka, budaya mereka. Nah, itulah desa wisata, Mas. Kita punya total saat ini ada 6.000, hampir 6.200 desa wisata di seluruh Indonesia. Tapi memang di Jawa udah pasti ya, di Jawa udah pasti terbanyak gitu. Dan yang kita sekarang yang menjadi PR tentu adalah bagaimana mengembangkan desa wisata ini agar mereka menjadi desa wisata yang maju, yang mandiri, yang kemudian betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat yang hidup di sana. Kita lihat banyak sebenarnya desa-desa yang sudah mampu bahkan di
Lebaran mereka mampu bagi-bagi THR untuk keluarganya hanya dari potensi wisata. Saya ketemu dengan teman-teman di desa wisata yang mereka katakan anak-anak muda, saya sekarang udah nggak ingin ke kota Bu cari kerja karena di desa saya sudah bisa menarik. bahkan bisa membantu warga lain untuk mempunyai pekerjaan. Dari desa wisata yang tumbuh, para pengrajin batik juga ikut tumbuh, para pengrajin atau pengrajin souvenir tumbuh, UMKM makanan tumbuh, kemudian juga transportasi tumbuh, semuanya kemudian bertumbuh. Dari yang ada desa wisata, misalnya seperti di di banyak tempat yang tadinya belum ada homestay, sekarang homestay-nya juga udah bertumbuh. Rata-rata di homestay berarti kalau. Jadi kalau desa wisata memang didorongnya bagaimana agar homestay tumbuh gitu. Jadi perputaran ekonomi itu terus terjadinya itu betul-betul di masyarakat itu. Berdampak betul buat Betul, warga, itu yang terus kita dorong. Sekarang banyak desa-desa wisata yang menerima tamu, misalnya mahasiswa atau siswa dari negara lain datang untuk living di desa selama beberapa hari, betul-betul mempelajari dan mengenal tradisi, budaya, kuliner dan kehidupan dari masyarakat.